Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa kabar semua? Pada kali ini saya Nadira Dea akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupa menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk dapat memahami murid secara individu ataupun umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama proses belajar mengajar. Selain itu, psikologi pendidikan juga dapat berguna sebagai ilmu pendukung guru untuk mengembangkan potensi anak. Dan dalam aliran psikologi ternyata masih ada banyak lagi aliran lainnya. Yuk kita simak beberapa rangkuman aliran psikologi. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang mempelajari tingkah laku yang nyata, terbuka, dan dapat diukur secara objektif. Pada awal kemunculannya, para ahli penelitian banyak mengadakan penelitian dengan sarana hewan. Salah satu tokoh aliran ini adalah John B. Watson atau juga bisa dikenal John Broad Watson. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan pada dasarnya merupakan proses diferensiasi, di mana yang primer adalah keseluruhan sedangkan yang sekunder adalah bagian-bagian. Kaitannya dalam hal ini, seseorang mengenal hal yang bersifat umum atau menyeluruh terlebih dahulu sebelum mengenai hal-hal yang mengenali bagian-bagian. Manusia pada dasarnya lebih mudah mengenali hal-hal yang berpola atau terorganisasi. Tokoh aliran ini adalah W. Kohler atau juga bisa disebut dengan Wolfgang Kohler. Menurut Jean Piaget, aliran strukturalisme mencakup banyak ragam dan sulit menampilkan sifat umum karena strukturnya cenderung berbeda-beda. Piaget juga menjelaskan 3 sifat yang dimaksud dalam sebuah struktur, yaitu totalitas, pengaturan diri, dan transformasi. Struktur unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam sebuah kesatuan. Salah dua tokoh aliran ini adalah Wilhelm Wundt dan Jean Piaget. Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikolog yang menekan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Aliran fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dan berbagai bagian yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Fungsional juga menghubungkan antara pikiran dan perilaku manusia dan mengaitkannya dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Aliran fungsional memandang bahwa pikiran, proses kejiwaan, persepsi, dan emosi merupakan hasil adaptasi manusia. Salah satu tokoh aliran ini adalah William James. Aliran psikoanalisis merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisis ini diungkapkan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata, sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semua. Hal yang terdapat di alam sadar adalah alam prasadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau available memory yang mudah dipanggil kembali ke alam sadar. Ingatan-ingatan masa lalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dapat dipanggil kembali. Menurut Freud, keduanya dinamakan bagian terkecil dari pikiran manusia. Pada alam bawah sadar merupakan kondisi di mana sulit untuk dibawa ke alam sadar. Pada alam di bawah sadar terdapat nafsu dan impuls. Menurut Freud juga, kondisi alam bawah sadar merupakan bagian dari dorongan dan munculnya semangat dari dalam diri kita. Freud juga mengungkapkan beberapa konsep lainnya lagi seperti struktur kepribadian. Struktur kepribadian ada 3, yaitu ID, ego, dan superego. Ini merupakan unsur kepribadian dasar yang berupa nafsu atau keinginan. Ego merupakan pikiran yang juga mengontrol kesadaran dalam berperilaku. Superego merupakan kesadaran tertinggi manusia yang berasal dari bentuk nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan berkembang berdasarkan prinsip moral. Tokoh aliran ini adalah Sigmund Freud. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran humanistik disebut juga dengan third force setelah kedua aliran sebelumnya. Aliran humanistik memiliki prinsip-prinsip utama.
Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt melalui penelitiannya. Wundt dan rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Salah satu tokoh aliran humanistik selain Wilhelm Wundt adalah Carl Rogers. Rogers juga menyumbangkan teknik terapi yang dikenal dengan client-centered therapy atau teknik terapi yang berfokus pada pasien. Ini mengasumsikan posisi yang sama antara terapis dan pasien. Hubungan antar terapis dengan klien harus dijaga rasa saling percayanya, kehangatan hubungan, dan juga memberi kebebasan pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Sedikit penjelasan saya.